Durian runtuh buat timnas. Dua kabar baik ini bikin Cina makin ketar-ketir. Hanya beberapa hari sebelum laga hidup mati di SUGBK, dua hal positif langsung menaikkan semangat timnas Indonesia. Mulai dari dukungan tak terduga hingga kondisi pemain kunci yang pulih. Cina harus bersiap menghadapi Garuda yang sedang on fire. Simak fakta lengkapnya di sini. Wah. Erick Thohir kasih instruksi aneh ke gelandang timnas. Fans sampai geleng-geleng. Siapa sangka Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru beri arahan yang bikin publik tercengang. Instruksi ini bukan soal strategi biasa tapi penuh kejutan. Apakah ini rahasia kemenangan Indonesia? Simak fakta lengkapnya di sini. Cina panik. Latihan tertutup jelang hadapi timnas Indonesia. Ada apa ini? Cina tiba-tiba menggelar latihan tertutup hanya beberapa hari jelang laga krusial kontra timnas Indonesia. Strategi rahasia disembunyikan rapat-rapat dari mata publik dan media. Apakah ini pertanda mereka gentar di hadapan skuad Garuda? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Rizky Ridho dicoret, Hilgers masuk. Ini formasi timnas Indonesia yang bikin Cina gemetar. Patrick Kluivert punya rencana besar untuk laga panas kontra Cina. Dengan masuknya Justin Hubner serta Mads Hilgers, lini belakang jadi makin solid dan agresif. Formasi baru ini disebut-sebut jadi mimpi buruk lawan. Simak detail lengkapnya di sini. Tantangan Erick Thohir untuk timnas senior jelang laga hidup mati dan super panas. Jangan pulang tanpa 3 poin lawan Cina. Erick Thohir memberikan pesan tegas jelang laga penting kontra Cina. Ia ingin para pemain tampil ngotot demi mengunci peluang lolos ke Piala Dunia. Tidak ada ruang untuk kesalahan di laga seberat ini. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Durian runtuh buat timnas. Dua kabar baik ini bikin Cina makin ketar-ketir. Hanya beberapa hari sebelum laga hidup mati di SUGBK, dua hal positif langsung menaikkan semangat timnas Indonesia. Mulai dari dukungan tak terduga hingga kondisi pemain kunci yang pulih. Cina harus bersiap menghadapi Garuda yang sedang on fire. Simak fakta lengkapnya di sini. Tinggal menghitung hari bagi timnas Indonesia untuk menjamu Cina dalam matchday ke-9 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta tersebut diprediksi akan menjadi laga yang panas. Pasalnya, kedua tim diharuskan bisa memenangkan pertandingan demi mendapat tambahan 3 poin di klasemen grup C. Laga melawan Cina akan digelar pada 5 Juni 2025. Tentu hal itu akan menjadi kesempatan emas untuk meraih 3 poin vital. Pasalnya, skuad Garuda akan bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu supporter. Jelang laga melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang, timnas Indonesia berhasil mendapatkan 2 bantuan tak terduga. Hal itu tentu bisa saja memuluskan tim asuhan Patrick Kluivert tersebut untuk memenangkan 2 pertandingan terakhir serta mendapat tambahan 6 poin. Apa saja bantuan tersebut? 1. Timnas Jepang menurunkan pemain lapis kedua. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, sempat mengatakan kepada media negeri Sakura bahwa ia akan memanggil pemain lapis kedua saat Samurai Biru menjamu skuad Garuda. Saya akan memanggil pemain dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera, ujar Hajime Moriyasu kepada Nikkan Sports. Bukan tanpa alasan Moriyasu menurunkan pemain lapis kedua karena ada beberapa pemain yang menjadi aset berharga di masa depan, tapi belum dapat menit bermain.
Selain itu, para pemain di skuad utama Samurai Biru juga sudah disibukkan dengan jadwal kompetisi yang padat di klub mereka masing-masing. Lalu tak dapat dimungkiri juga jika badai cedera bisa datang kapan saja, sehingga membuat performa tim bisa berkurang. Diturunkannya pemain lapis kedua ini bak angin segar sekaligus seperti bantuan yang diberikan oleh Jepang bagi timnas Indonesia. 2. Laga Indonesia versus Cina dipimpin wasit Rustam Lutfulin, wasit asal Uzbekistan, dipastikan akan memimpin laga Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2025 di SUGBK, Senayan, Jakarta. Rustam Lutfulin diketahui punya kontroversi tersendiri karena ia dinilai sebagai master kartu. Bahkan media Cina Sohu sampai berasumsi dalam laporannya bahwa pemilihan wasit asal Uzbekistan itu sebagai bagian dari tipu daya yang dilakukan AFC untuk membantu Indonesia memenangi pertandingan. AFC menggunakan tipu daya mereka menunjuk wasit untuk pertandingan tim nasional sepak bola Cina melawan Indonesia adalah Rustam Lutfulin dari Uzbekistan, tulis Sohu. Dalam pertandingan nanti, wasit Uzbekistan dapat mengambil keputusan dan langsung menipu tim nasional sepak bola Cina. Rustam mungkin akan menjadi masalah kali ini, tegas Sohu. Klaim yang dilakukan oleh Sohu didasari data yang menunjukkan bahwa dari 103 pertandingan yang pernah dipimpin Rustam, sebanyak 493 kartu kuning dan 23 kartu merah telah dikeluarkan oleh sang wasit. Namun di sisi Indonesia justru ditunjukkan Rustam juga bak menjadi angin segar. Sebab ada 2 laga yang pernah dijalani oleh timnas Indonesia di mana Rustam menjadi wasitnya, membuahkan hasil manis bagi skuad Garuda. Rustam menjadi wasit utama saat Indonesia menang atas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada 2024 lalu. Selain itu, Rustam juga menjadi wasit saat Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada tahun yang sama. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Wah, Erick Thohir kasih instruksi aneh ke gelandang timnas. Fans sampai geleng-geleng. Siapa sangka Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru beri arahan yang bikin publik tercengang. Instruksi ini bukan soal strategi biasa tapi penuh kejutan. Apakah ini rahasia kemenangan Indonesia? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia bersama-sama merayakan hari ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Semua pemain timnas terlihat menggunakan baju putih dan hadir dalam jamuan makan malam. Tidak hanya pemain, staf kepelatihan timnas juga hadir dalam momen ini. Agenda ini menjadi ajang refreshing setelah skuad Garuda menjalani pemusatan latihan berat sejak 26 Mei lalu di Bali. Erick Thohir terlihat bersalaman dengan semua tamu yang hadir di acara tersebut. Salah satunya dengan Ricky Kambuaya dan menjalani sesi foto bersama. Sebelumnya, Kambuaya terlihat mendapatkan pesan khusus. Dia diminta untuk kembali memberikan umpan gaya trivela saat pertandingan melawan Bahrain. Passing lagi seperti waktu itu, kata Erick Thohir. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menjanjikan kemenangan saat melawan Cina. Ini akan jadi kado untuk Erick yang baru saja berulang tahun ke-54. Tentunya dia akan berjuang keras memanfaatkan semua waktu yang akan untuk membangun tim terbaiknya saat melawan Cina nanti. Hadiah kami untukmu tentu 3 poin melawan Cina, tegas Patrick. Sementara itu, saat melawan tim Dragons, hanya 28 pemain yang tersedia.
Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes tidak bisa bermain di pertandingan tersebut. Dua pemain lain yakni Liano Reijnders dan Sandy Walsh tidak bisa hadir dalam pemusatan latihan kali ini. Liano memilih bersama sang istri untuk menantikan kelahiran anaknya dan Sandy akan fokus pada pemulihan cedera. Ini akan membuat tim pelatih harus meracik ulang komposisi terbaik yang akan mereka gunakan untuk pertandingan. Skuad Garuda sebenarnya berada di tempat yang aman, yakni duduk di posisi keempat klasemen Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika pasukan Patrick Kluivert bisa bertahan di posisi tersebut, mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Dua laga terakhir yang akan mereka hadapi yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Target 4 poin bukan hal yang mustahil demi tetap kompetitif di klasemen. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Cina panik. Latihan tertutup jelang hadapi timnas Indonesia. Ada apa ini? Cina tiba-tiba menggelar latihan tertutup hanya beberapa hari jelang laga krusial kontra timnas Indonesia. Strategi rahasia disembunyikan rapat-rapat dari mata publik dan media. Apakah ini pertanda mereka gentar di hadapan skuad Garuda? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Cina hadapi misi hidup mati pada dua laga tersisa di ronde ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina harus mengantongi kemenangan di dua laga sisa demi mengamankan tiket ke ronde keempat babak kualifikasi. Cina bakal bertandang lebih dahulu di markas Timnas Indonesia pada Kamis (5 Juni 2025) di Jakarta sebelum menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Satu kekalahan saja sudah dipastikan membuyarkan mimpi Cina tampil di Piala Dunia 2026. Tentu publik dalam negeri punya ekspektasi tinggi untuk tim asuhan Branko Ivankovic tersebut. Cina sejatinya sudah memulai kamp pemusatan latihan lebih dahulu daripada timnas Indonesia. Tim Naga memilih Shanghai sebagai lokasi latihan. Para pemain Cina disebut mengalami stres luar biasa demi target 2 kemenangan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Li Lei. Ada ketegangan seperti ini di setiap pertandingan, terutama sekarang, kata Li Lei, karena hanya ada 2 pertandingan tersisa. Semua orang tahu bahwa jika kami kalah dalam pertandingan tandang ini, kami akan tersingkir. Pelatih telah melakukan beberapa tugas untuk menghilangkan stres kami. Ada tekanan dalam setiap permainan, terutama bagi pemain yang lebih tua seperti kami. Ini mungkin terakhir kalinya kami berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia. Kami juga ingin memotivasi para pemain muda dan melepaskan ketegangan mereka, ujarnya. Sejak 29 Mei 2025, Cina mulai menutup sesi latihan tim. Tim asuhan Branko Ivankovic tersebut telah memasuki tahap kritis dalam persiapan lawan timnas Indonesia. Staf pelatih kini mulai menggunakan waktu singkat tersebut untuk menentukan 11 pemain utama. Hal tersebut kini jadi jawaban yang dicari-cari Branko Ivankovic saat lawan timnas Indonesia. Pada 29 Mei, tim sepak bola putra Cina memulai latihan dan melaksanakan latihan selama 3 hari berturut-turut dalam lingkungan yang sepenuhnya tertutup, tulis 163. Ini pertanda persiapan tim sepak bola nasional telah memasuki tahap yang paling kritis. Staf pelatih akan menggunakan waktu ini untuk menentukan susunan pemain utama untuk pertandingan tandang melawan Indonesia.
Jawaban yang sangat ingin dicari pelatih Ivan Kovic secara bertahap dalam 3 hari ini. Lanjutnya, Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Rizky Ridho dicoret, Hilgers masuk. Ini formasi timnas Indonesia yang bikin Cina gemetar. Patrick Kluivert punya rencana besar untuk laga panas kontra Cina. Dengan masuknya Justin Hubner serta Mads Hilgers, lini belakang jadi makin solid dan agresif. Formasi baru ini disebut-sebut jadi mimpi buruk lawan. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mungkin akan lebih memilih memasang Mads Hilgers sebagai starter ketimbang Rizky Ridho di laga kontra Cina. Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda akan melakoni laga tandang menghadapi Jepang di Suita Football City Stadium pada 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Demi meraih hasil maksimal dalam 2 laga tersebut, Patrick Kluivert membuat program pemusatan latihan (TC) di Bali yang mulai berlangsung pada 26 Mei. TC itu diharapkan bisa membangun chemistry antar pemain agar lebih kompak dan taktik yang akan diterapkan nanti bisa berjalan sesuai rencana. Sebanyak 32 pemain dipanggil oleh pelatih asal Belanda itu untuk mengikuti TC. Namun, sejauh ini sudah ada 2 pemain yang dicoret. Penyerang Dewa United, Septian Bagaskara terpaksa dicoret oleh ex-bintang Barcelona tersebut karena mengalami cedera sebelum mengikuti TC. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert memanggil pemain dari Persib Bandung yaitu Beckham Putra untuk menggantikan posisi Septian Bagaskara. Kemudian, Liano Reijnders pun batal bergabung dengan tim Merah Putih karena ingin menemani sang istri yang sebentar lagi akan segera lahiran. Dalam laga lawan Cina, timnas Indonesia tidak tampil dengan kekuatan penuh usai Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes absen. Kedua pemain tersebut sudah mengoleksi 2 kartu kuning, yang pada akhirnya membuat Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand tidak bisa diturunkan. Meski demikian, Patrick Kluivert tidak akan terlalu gusar karena pengganti Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes memiliki kualitas yang setara. Di pertandingan lawan Cina nanti, dia kemungkinan bakal tetap mempertahankan formasi 3-4-3 seperti saat mengalahkan Bahrain pada Maret lalu. Posisi penjaga gawang yang ditinggalkan Maarten Paes karena terkena hukuman akumulasi kartu kemungkinan akan dipercayakan kepada Emil Audero. Sementara di posisi bek tengah, Patrick Kluivert tampaknya akan mengubah komposisi pemainnya dengan mencadangkan Rizky Ridho. Patrick Kluivert akan memasang trio Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Justin Hubner untuk pertandingan melawan Cina nanti. Lalu posisi bek sayap kanan masih akan dipercayakan kepada Kevin Dix meski sempat diragukan tampil karena terkendala cedera. Di posisi bek sayap kiri, Calvin Verdong akan kembali mendapatkan kepercayaan untuk tampil sejak menit awal pertandingan. Duet di lini tengah tampaknya tidak akan ada perubahan dengan memasang Joy Pelupes dan Tom Haye yang sudah terbukti di laga lawan Bahrain. Absennya Marcelino Ferdinand akan diisi oleh Jakob Sayuri yang sedang tampil apik bersama klubnya Malut United di Liga 1.
Jakob Sayuri akan membantu Ole Romagne di posisi striker tengah dan Dean James untuk peran di penyerang sayap kiri. Berikut prediksi formasi Timnas Indonesia versus Cina. Timnas Indonesia: Emil Audero, Mees Hilgers, Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, Joey Pelupesi, Calvin Verdon, Jakob Sayuri, Ole Romagne, Dean James. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Tantangan Erick Thohir untuk timnas senior jelang laga hidup mati dan super panas. Jangan pulang tanpa 3 poin lawan Cina. Erick Thohir memberikan pesan tegas jelang laga penting kontra Cina. Ia ingin para pemain tampil ngotot demi mengunci peluang lolos ke Piala Dunia. Tidak ada ruang untuk kesalahan di laga seberat ini. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menuntut timnas Indonesia untuk fokus penuh meraih kemenangan saat melawan Cina. Hasil itu perlu diraih demi Piala Dunia 2026. Pasalnya, jika gagal menang, peluang skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 akan sangat berat. Sebab mereka hanya tinggal menyisakan 1 laga lagi. 1. Timnas Indonesia versus Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Ini menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda wajib menang jika ingin menjaga asa ke babak keempat kualifikasi. Pasalnya, saat ini mereka ada di posisi keempat dengan 9 poin dan hanya unggul 3 angka saja dari Cina. Cina pun menghuni dasar klasemen. 2. Peringatkan timnas Indonesia. Karena itu, Erick ingin timnas Indonesia menang lawan Cina di SUGBK. Menurutnya, tidak ada jalan lain jika ingin menjaga asa ke babak keempat. Apalagi skuad Garuda ditargetkan untuk bisa finish di peringkat ketiga atau keempat agar melanjutkan perjuangannya lewat babak keempat kualifikasi. Kita fokus dulu lawan Cina, karena kalau lawan Cina kita tidak dapat 3 poin. Saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff babak keempat, kata Erick di Bali. Dikutip Minggu 16/2025. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3 atau 4 supaya ke playoff dalam kurung babak keempat. Dalam kurung jadi fokus dulu lawan Cina, tambah dia. Erick menilai perjuangan timnas Indonesia akan berat menuju babak keempat kualifikasi jika nantinya kalah dari Cina. Sebab di laga terakhirnya, skuad Garuda akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina pada 5 Juni, praktis tim Dragons julukan timnas Cina bakal tersingkir. Lalu skuad Garuda bisa saja memastikan tempat di 4 besar pada hari itu juga andai Bahrain takluk dari Arab Saudi. Kendati demikian, timnas Indonesia tetap harus waspada penuh saat menjamu Cina. Pasalnya, skuad Garuda menelan kekalahan 1-2 di pertemuan pertama pada laga yang berlangsung di Stadion Qingdao pada Oktober 2024. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Comeback panas. Ms. Hilgers siap bela timnas lawan Cina dan Jepang. Setelah absen karena cedera, Ms. Hilgers beri sinyal kuat untuk kembali perkuat Garuda. Pemulihannya berjalan mulus dan jadi kabar gembira untuk Kluivert. Lawan berat seperti Cina dan Jepang butuh tembok pertahanan sekuat Hilgers. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Back timnas Indonesia Ms. Hilgers bersyukur bisa kembali memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta 5 Juni 2025. Setelah itu tim didikan Patrick Kluivert itu melawan Jepang di Suita City Football Stadium 10 Juni 2025. Untuk dua pertandingan itu, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali, termasuk Ms. Hilgers. Ms. Hilgers telah tiba di Bali pada 28 Mei lalu. Hilgers membagikan momen latihan bersama timnas Indonesia melalui Instagramnya @MsHilgers pada Jumat (30 Mei 2025). Ia mengaku bersyukur bisa kembali bersama pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Bersyukur bisa kembali berdiri berdampingan dengan saudara-saudaraku, tulis Ms. Hilgers. Pemain FC Twente itu bertekad memberikan jasanya untuk merah putih. Bersama-sama kita berjuang demi bendera. Diberkati tak terlukiskan, tulis Hilgers. Ms. Hilgers akan menjadi salah satu kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Patrick Kluivert memanggil 4 pemain bertahan lainnya seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Ms. Hilgers pada pertandingan 25 Maret 2025 absen melawan Bahrain di SUGBK karena cedera. Pemain 24 tahun itu mendapat cedera saat timnas Indonesia kalah 1 hingga 5 dari Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Ia ditarik keluar pada menit ke-60 lalu digantikan oleh Sandy Walsh. Sejauh ini Hilgers baru mencatatkan 3 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Cina dan Jepang untuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin. 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 1 slot itu sudah diamankan Jepang, tersisa 1 tiket via runner-up. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih sisa tiket. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limit.